Oke, baik, kita akan segera mulai. Sebelum kita mulai, maka baiknya beberapa terlebih dahulu. Beliau mengatakan terima kasih, silakan. Terima kasih. Mungkin nanti saya serahkan ke Pak Tito untuk melanjutkan. Jadi nanti dia kalau ada sesuatu, nanti kalau tidak ada saya sebagai di sini. Terima kasih. Silakan Pak Tito. Kasih Pak Su. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, semester berapakah ini? Sama semua? Nggak ada yang tinggal kelas gitu terus jadi semester berikutnya? Nggak ada. Pasti kelihatan lebih tua. Oke, kita akan mulai. Saya diberi amanah oleh Bu Eva untuk menyampaikan tentang perencanaan pembelajaran. Gak apa-apa, kelas saya boleh berisik kalau nggak punya malu. Saya Sugito Adi. Saya lulus dari sini agak terlambat. Teman-teman yang ada di sini pasti belum pada lahir. Di tahun 98 mungkin. Sudah ya. Pasti harapannya saya mau ngomong pantesan kelihatan tua gitu. 92 masuk. Saya agak terlambat lulus karena saya orangnya rajin. Kalau rajin tuh malah terlambat lulus. Makanya jangan rajin-rajin kalau kuliah. Ini udah dikunci. Oke. 92 masuk agak terlambat gitu. Karena beasiswanya nggak selesai-selesai. Jadi ngabisin beasiswa dari pemerintah biar kekumpul banyak. Kalau dulu bayar kuliah itu satu semester hanya 108.000 rupiah per semester. Dapat beasiswa per bulannya 50.000. Jadi kuliah keluar dari sini untungnya banyak tuh. Sekarang di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan. Sebelumnya di namanya Balai Guru Penggerak di Banten. Sebelumnya lagi ada lembaga namanya P4TK, Penjas dan BK. P4TK itu saya udah lupa artinya tuh. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Tugasnya ngajari guru-guru PJOK, ngajari guru-guru olahraga biar ngajarnya benar. Nah, ini kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk belajar bersama. Kalau teman-teman di lapangan sudah ngajar, itu seringkali ada berbagai hal yang akhirnya tidak berkesesuaian dengan yang dipelajari. Atau ketika harusnya masuk kelas seperti ini, dia nggak masuk. Atau masuk kelas tapi ngantuk. Atau masuk kelas tapi bolak-balik izin keluar gitu. Jadi ada sesuatu yang disampaikan ketika itu, dia nggak paham gitu. Sehingga ketika sudah bekerja, kok rasanya saya nggak dapat materi ini dulu ya gitu. Nah, ini menyambut baik dari Bu Eva, luar biasa, pembekalan bagi adik-adik sekalian. Jadi nanti ketika praktis bekerja di lapangan, berkesesuaian. Kenapa? Karena memang sudah diberikan modal, diberikan bekal yang cukup untuk teman-teman sekalian ketika membelajarkan peserta didik, terutama ketika merencanakan pembelajaran. Oke, pertama saya mau diskusi terlebih dahulu. HP-nya akan sangat mengganggu atau tidak? Kalau mengganggu simpen di saku, kalau enggak apa-apa. Atau kalau sesuatu nanti penting banget gitu mesti disampaikan atau diterima informasi dari luar, nggak apa-apa dibuka. Kenapa? Karena sayang waktunya. Yang pertama, grup sebelah sini saya mau ada perwakilan, tuliskan 5 saja di depan sini tujuan
kenapa PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan mesti diajarkan di sekolah. Dengar sekali lagi ya, tujuannya. Yang sebelah sini manfaatnya. Caranya boleh diskusi dengan belakangnya gitu, jangan sendiri diputuskan. Misalnya ini satu kelompok. Tapi nanti yang dituliskan paling tidak 5 tujuan PJOK diajarkan di sekolah. Yang sebelah sini sama. Yang sebelah sini karena ini jago-jago nggak perlu noleh ke belakang. Berempat diskusi, ini berhadapan. Tugasnya adalah menuliskan manfaat PJOK diajarkan di sekolah. Paham tugasnya? Oi, halo. Tugasnya paham? Saya tulis deh. Yang sebelah kiri, tujuan PJOK. Kenapa mesti diajarkan di sekolah? 1, 2, 3, 4, 5. Yang sebelah sini, ini manfaatnya. Karena manfaat dan tujuan itu dua kata yang berbeda, pasti isinya berbeda. Tapi kemudian nanti kita lihat apakah berbeda atau sama. Saya ada presentasi, tapi saya nggak biasa, dan sekarang trennya orang sudah nulis gitu. Karena biar aktif semua. Dan lebih liar, kalau kita nulis-nulis gini lebih liar nih. Nanti kalau mahasiswanya pengen cepet nangkep gitu, papan tulisnya siram bensin, bakar, abunya diminum. Cepet nangkepnya tuh. Oke, mulai diskusi dari sekarang. Waktunya hanya 5 menit saja. Hadap ke belakang sini, nah nengok noleh gitu. Ini juga gitu. Manfaat PJOK, kenapa mesti diajarkan di sekolah? Kalau sudah, langsung tuliskan ke depan ya. Ini karena anggotanya cuma sedikit, 1. Yang ini 2, yang sana 2. Sama juga gitu. Ini 2, ini 1. 5 menit ya, 5 menit udah harus bisa menuliskan. Ini dikunci dari luar. Serem amat. Dialangin kamera. Ayo 5 menit langsung tulis ke depan. Kalau takut kelihatan tulisannya jelek, saya nggak di kelas dulu deh. Masuk. Kalau ada yang sama, berarti ditambahin lagi.
Selalu dua itu. Cuma satu sama-sama gitu loh. Kurang satu. Mana kok nggak ada tulisannya? Sudah. Oke. Yuk kita bahas satu persatu. Di antara kedua ini, antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan ada yang sama nggak? Nomor satu ada yang sama nggak? Pengembangan mental melalui kegiatan olahraga. Membuka ruang untuk membantu siswa bergerak. Ini sama diri sendiri aja sama. Gerak motorik. Pengetahuan. Keterampilan motorik kebugaran. Karakter. Oke, yuk kita bahas. Kenapa ini mesti clear terlebih dahulu gitu? Karena saya pengen teman-teman benar-benar tahu kenapa sih mesti ada PJOK gitu. Kenapa? Kalau kita tidak tahu persis, akhirnya orang lain yang tidak tahu PJOK, padahal kita kuliah lama-lama di sini gitu, itu nganggep bahwa apa sih manfaatnya? Orang suruh lari-larian, orang suruh kadang-kadang suruh jungkir balik, kadang-kadang sudah suruh main ini main itu gitu. Oke, singkatnya, siapapun kita ketika sekolah tujuannya pasti sederhana saja, biar pinter, biar baik, biar terampil, biar sehat. Pertanyaannya, halo, ini ngobrolin apa sih? Ya atau enggak? Ya. Kita sekolah, bahkan kita dari rumah tadi ke sini gitu, kuliah gitu, biar pinter. Terus sama dosennya, kalau lagi belajar jangan nguap mulu gitu, biar baik. Nasehatin makanya jangan begadang mulu, biar baik. Itu aja kan? Terus kita tiba-tiba diajari berbagai keterampilan. Kadang suruh lari, kadang suruh lompat, kadang suruh main ini, main itu gitu. Biar apa? Biar terampil. Dan yang tidak kalah pentingnya karena kita di PJOK, ini yang kadang-kadang orang suka seolah-olah ini nggak penting,
Sehingga teman-teman masih ngerasain di eranya yang dulu, anak-anak yang berprestasi secara akademik pasti akan sangat amat dihargai. Walaupun dia jalannya miring. Walaupun dia bengek gitu. Betul ya? Gitu. Ya kan? Woi, halo. Gitu ya. Tapi kemudian ketika kita sudah menjadikan peserta didik kita pinter, baik, terampil, sehat. Woi, ngobrolin apa sih? Sebenarnya apa sih manfaatnya buat kehidupan dia? Nah, itu yang harus kita jawab. Itu yang harus kita jawab. Ini kok diajar-ajarin, tapi kemudian manfaatnya nggak tahu, nggak jelas gitu. Belajar bahasa Inggris berapa tahun? 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Could you explain to me about your journey from your home to this place, please? Yes saja. Oi, halo. Sesuatu yang 6 tahun kita pelajari, tapi kita tidak kunjung tahu manfaatnya apa. Boro-boro tahu manfaatnya, kita seringkali tidak sampai pada tujuan. Oke, berarti tahu grammar ya. Sekarang kalau saya tanya tentang past continuous tense gitu, rumusnya seperti apa ya? Kan pengetahuan tuh. Sekarang keterampilannya nih, tolong sampaikan ke saya, tolong satu contoh past continuous tense. Keterampilan tuh. Terus ketika menyampaikan harus polite ya, harus sopan ya, karena antara will, terus kemudian going to, terus I have to dan I will itu beda loh penerapannya gitu. Ada sopan santun di sana. Itu semua ada tuh. Itu kita pelajari capek-capek 6 tahun, tapi sampai sekarang ini ketika kita diajak ngomong bahasa Inggris, ngomong pakai bahasa Inggris gitu, seringkali jawabannya hanya 2. Yes, no. Paling kalau mau hebat sedikit, no smoking. Artinya pom bensin. Karena setiap pom bensin ada tulisan non smokingnya kan. Terus kalau di hotel-hotel sempat lihat ke bawah gitu, welcome. Artinya keset. Itu kan. Terus ngapain kita capek-capek belajar 6 tahun? Belajar PJOK berapa tahun? Belajar PJOK berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Kalau teman-teman yang di sini mungkin sudah belajar. Mungkin nih, masih mungkin juga, belum semuanya. Mungkin sudah belajar. Bugar. Apa arti bugar? Lalu kemudian ada 2 komponen besaran, physical fitness related health dan kemudian related skills. Ini unsurnya apa saja? Bagaimana meningkatkan setiap komponen ini? Kita belajar tuh di sini, setelah di sini. Tapi ketika dulu di SMA gitu, kita nggak pernah tahu itu. Padahal katanya tujuan PJOK diantaranya untuk membugarkan. Kalau tujuan untuk membugarkan, masa nggak tahu komponen kebugaran? Masa nggak tahu physical fitness related health dan kemudian related skills? Masa nggak tahu bagaimana melakukan latihan-latihan itu? Masa nggak tahu bagaimana ngukurnya? Gimana dong? Terus kayak gitu mau klaim gitu, PJOK itu penting. Gunanya sangat hebat di sekolah sehingga dipelajari sampai 12 tahun gitu. Kita ditanya nggak ngerti. 12 tahun belajar gitu. Kita lulus sebelumnya masuk sini ya. Udah masuk sini udah paham nih. Yang belum paham lagi batin-batin nih. Sialan, saya juga belum paham lagi nih gitu. Woi, halo. Sadar nggak begitu? Sadar nggak? Jadi kita buang-buang waktu selama sekolah, tapi kemudian kita nggak dapat apa-apa. Nah, PJOK diajarkan pastikan betul tujuan tercapai. Contoh pinter itu apa sih? Ini loh, ngerti dia.
Kalau lompat itu loh, nggak tumitnya duluan yang landing, tapi kemudian ujungnya diredam dengan tumit, itu kan konsep gerak. Kalau saya mau lempar ini nih, berapa sudut yang mesti saya gunakan untuk mencapai ketinggian tertentu dan kejauhan maksimum, saya tahu. Pengetahuan. Ini kan kita ajarkan kepada peserta didik kita nih. Jadi bukan hanya menang kalah, tapi kemudian seberapa baik dia memahami konsep gerak. Saya mesti bergerak cepat, saya bergerak lambat. Saya mesti belok kanan, saya mesti belok kiri. Dia tahu itu. Selanjutnya apa? Kita mau anak-anak didik kita itu baik. Baik itu apa? Baik itu ada dua saja. Personal social responsibility, kemudian personal dan social responsibility. Dua ini saja. Kok pakai bahasa Inggris mulu gitu? Biar kelihatan pinter. Belajarnya saya 6 tahun. Biar kelihatan pinter aja. Personal responsibility itu apa? Anak-anak yang baik itu anak-anak yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kuliah nih, kan gitu nih. Saya memutuskan untuk tidak ngobrol sama teman saya ketika orang berbicara, artinya harus fokus. Kenapa? Karena suatu saat nanti itu akan berguna untuk hidup saya, atau saya tinggalin aja, orang ngomong-ngomong aja, gue udah bayar ini kuliah gitu. Personal responsibility. Kenapa? Jadi guru itu tanggung jawabnya nggak kayak dokter. Dokter suntik jebret mati dia sendiri kalau salah. Tapi kemudian guru cerita tentang bagaimana membugarkan gitu. Tadi ada yang biar nggak gemuk, biar nggak gendut, segala macam gitu. Salah informasi sekelas. Kalau sekelas dikalikan berapa kelas dia ngajar di SD, di SMP, di SMA itu. Kalikan berapa angkatan. Informasi itu nanti sampai ke orang lain. Guru tuh tanggung jawabnya luar biasa tuh. Personal responsibility. Saya harus bertanggung jawab terhadap diri saya. Oke? Kasih contoh. Pokoknya kasih contoh. Karakter itu apa sih? Ya dua itu aja gitu. Yang kedua, social responsibility. Mesti bertanggung jawab terhadap orang lain. Ini pada naik motor semua kan ini? Yang ngesenan ke kanan beloknya ke kiri kan? Untuk yang cewek-cewek, yang cowok-cowok mah beda. Yang cowok-cowok beda. Ngesen doang nggak belok dia. Atau ngesen kiri beloknya ke kanan. Kebalikannya. Oi, halo. Sedang mencelakai orang lain. Karena yang di belakangnya bisa saja. Paham kan ya? Saya harus bertanggung jawab terhadap orang lain. Di samping diri sendiri, apalagi guru gitu. Karena bertanggung jawab atas orang lain, maka kesempatan-kesempatan berdiskusi, kesempatan-kesempatan belajar, kesempatan-kesempatan mengasah keterampilan gitu. Itu yang mesti kita benar-benar serius. Oke. Yang terakhir. Kok udah terakhir aja belum? Yang ketiga, terampil. Teman-teman, apa-apa yang dipelajari di sini, itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk melakukan ini. Jadi kalau saya mau tendangan, apa ini? Disilat? Ilah bagus ya masih. Tendangan sabit gitu. Yang pertama saya mesti stance saya benar, kemudian putaran saya mesti benar, ke impact benar, dan kemudian saya mesti balik ke sikap semula mesti benar. Itu kan pengetahuan nih. Semua orang ketika saya ceritakan, oh tahu, tapi begitu ngelakuin paling begini. Paham? Paham ya? Jadi pengetahuan yang tadi dipelajari itu kemudian diterapkan dalam keterampilan. Apa-apa yang dilakukan di keterampilan ini harus ada konsepnya.
yang benar. Jadi kalau nanti cerita perencanaan, kenapa kok mesti ada assessment, ada penilaian gitu. Kita sudah tahu bahwa karena penilaian penting untuk baru kemudian bagaimana menyusun perencanaan penilaian. Woi, halo. Menyusun perencanaan penilaian itu keterampilan, tapi sebelum menyusun harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan perencanaan. Pengantar nih, kita akan sampai jam 12 malam. Jam berapa sih kuliahnya sampai? Ini berapa jam? 2 jam. Mendekati 2 jam, tolong kasih tahu ya. Kalian nggak akan mampu bayar kalau nanti saya lebih. Oke, yang berikutnya apa? Sehat. Kita tidak ngambil kesehatannya ala-ala dokter itu. Yang kita ambil paling tidak bugar saja. Kebugarannya saja gitu. Tapi Pak, pengetahuan dasar tentang kesehatan ya iyalah. Tapi sebenarnya PJOK gitu bukan ngurusi kesehatan virus ini, virus itu, ketika apalagi nanti sampai bencana alam, tertib berlalu lintas gitu. Makanya itu yang kemudian dieliminir dari dulu. Kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang penting apa? Yang penting bagaimana mempromos komponen kebugaran jasmani peserta didik untuk kesehatan. Dan kemudian bermanfaat untuk ini. Ada yang punya tisu? Tisu? Woi, halo. Sampai sini paham nggak? Jadi kalau ditanya tujuan PJOK diajarin itu biar anaknya pinter, baik, terampil, sehat, bugar. Udah selesai ya. Bahasanya nggak usah kelihatan pinter-pinter banget gini. Meningkatkan motorik halus kas, nggak usah, terampil itu. Untuk pengembangan mental melalui itu baik. Membantu siswa bergerak kan sama. Pola hidup sehat, kesehatan tuh sehat. Terus gitu ya. Wih. Nah, pertanyaan selanjutnya kan antara kiri dan kanan ini kan berbeda nih. Yang ini tujuan, ini manfaat. Terus kenapa itu jawaban sama? Nggak usah ngerasa diomelin, santai aja. Kalau ada minum dulu, minum aja dulu. Iya, kan tujuan, manfaat. Saya kasih tahu nih ya. Pagi ini saya mau ke Rawamangun. Ngapain? Kuliah. Sampai sini nih, lewat belakang. Dobrak aja. Itu kan tujuan sampai nih. Woi, halo. Tujuan sampai nih. Pertanyaan berikutnya, kalau udah sampai dan kemudian kuliah, manfaatnya apa? Kan gitu toh. Bukan manfaatnya dijawab biar sampai Rawamangun, Pak. Biar bisa kuliah, nggak gitu. Oke. Saya mohon izin yang sebelah sini karena banyak yang sama dengan yang kiri, saya hapus ya. Itu manfaatnya. LL itu lifelong. Lifelong bukan long life, saya bilangnya lifelong. Lifelong daily living utilization. UTL itu utilization saya buat. Saya berusaha fase-fase gitu karena saya tadi sarapannya roti oles keju. Jadi utilization gitu.
Sarapan apa bro? Telur. Telur. Lumayan lah. Itu kalau suruh ngomong utilization gitu bisa tuh masih. Padahal tadi saya bawa umbi-umbian tuh saya makan. Oke. Daily living itu apa? Kehidupan sehari-hari sepanjang hayat. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau kita ngajari PJOK benar ke peserta didik kita itu, sebenarnya itu yang akan bermanfaat untuk hidup dia sehari-hari. Tapi kemudian yang sedang diajarkan oleh guru-guru teman-teman ini, guru-guru kalian ini, sedang tidak relate dengan kehidupan sehari-hari. Contoh apa? Roll depan. Roll depan ya. Gunanya untuk apa? Manfaatnya? Keselamatan. Tapi yang diajarkan dari SD kelas 4, nanti kelas 6 ketemu senam lagi, roll depan lagi, SMP roll depan lagi, SMA roll depan lagi, sampai kuliah hanya ngerti roll depan. Selalu ini, sikap awal, pelaksanaan gerak, sikap akhir. Betul? Betul? Apa gunanya buat kehidupan sehari-hari? Kalau ditabrak motor Pak bisa menghindar katanya. Jadi begitu, bersedia. Lebih konteks. Main bola kan suka di sliding ya. Main bola suka di sliding gitu ya. Roll depan dong, biar nggak jatuhnya kayak pohon tumbang gitu ya. Tapi kemudian yang diajarkan sikap awal, sliding dong tolong, sliding. Pura-pura, ayo, set, sikap awal. Itu yang diajarkan. Sehingga tidak relate dengan, ini masih hangat pasti. Lari cepat startnya, rame-rame dong. Lari cepat startnya, woi, lari cepat startnya. Jongkok ya. Apa gunanya buat kehidupan sehari-hari? Lari cepat. Ngejar maling. Maling, bersedia. Karena maling harus dikejar dengan lari cepat. Lari cepat startnya. Woi, sadar lu pada istighfar loh. Begitu cerita senam roll depan tadi, yang ini ada di code of points 6. Mesti sempurna. Tekukan sedikit 0,1. Tekukan banyak bisa 0,5 sampai 1,0 padahal poinnya 0,1. Untuk kompetisi. Untuk kompetisi di cabang olahraga. Tapi kalau kita ngomongin senam di cabang olahraga, yang di dalam ruangan ini berapa orang pesenam? Nggak ada. Tapi sebenarnya dalam ruangan ini diajari senam semua, betul? Yang mau dinilai 0,1, 0,2 tadi berapa orang? Nggak ada. Dan itu juga gambaran murid di SD kita. Ya atau tidak? Diingat-ingat deh waktu kita SD, yang jadi pesenam berapa orang sih? Tapi kok diajarinya yang ini dibanding yang sudah kalau di sliding pokoknya jatuhnya boleh miring, boleh apa. Yang penting dia tidak cedera, tapi bentuknya roll. Gelinding itu juga roll. Tiger Springs itu juga dive roll namanya. Oke. Jadi perbanyak alternatif bagi mereka. Kenapa? Karena mereka menemui berbagai permasalahan hidup yang memerlukan keterampilan untuk daily living. Amit-amit ya, amit-amit nih. Kalau ini tiba-tiba gempa, kita mau cepet-cepetan nyampe pintu nggak? Woi, halo. Kalau tiba-tiba ini gempa nih, atau kebakaran gitu, padahal dikunci lagi pintunya, kita mau cepet-cepetan sampai pintu nggak? Berarti mesti lari cepat nggak? Pakai start jongkok nggak? Kenapa diajarinya kalau lari cepat startnya jongkok? Saja. Yang ngatur lu siapa? Orang diatur itu biar bermanfaat untuk hidup dia. Ini diatur nggak ada manfaatnya coba. Ya, silakan. Allahu Akbar.
Kirain mau tanya yang sangat penting. Itu lebih penting. Buruan. Yang lainnya kalau mau izin ke toilet, toilet aja. Tapi kalau ada yang minta dianterin baru bilang, Pak anterin ke toilet gitu bilang. Woi, halo. Gitu ya? Iya apa? Woi, aturan itu yang atur siapa? Panitia apa? Orang lari cepat ngejar maling pakai panitia? Enggak, itu peraturan di perlombaan atletik, Pak. Nanti kita mempersiapkan anak-anak kita jadi atlet. Saya tanya, ruangan kelas kamu itu yang isinya 42 orang waktu di SD, yang jadi atlet berapa orang? Lari cepat. Paham nggak maksudnya? Mana lebih banyak kita ngurus 41 orang yang hidup sehari-hari menggunakan lari cepat, entah itu ngejar ojek, ngejar angkot, terus ngejar maling, dikejar anjing, bersedia, dibanding yang jadi atlet. Kenapa kok kita tidak layanin yang 41 orang itu gitu? Apakah yang satu perlu diurus? Wajib. Tapi kemudian manfaatnya mestinya lebih banyak yang 41 orang. Oke? Woi. Artinya yang kita pikirkan ketika nanti kita merencanakan pembelajaran dengan penjelasan ini, kita mesti pikirkan tidak hanya untuk yang akan jadi atlet, yang bahkan kita sampai mati jadi guru pun, jangan-jangan juga nggak ada yang ke level nasional. Tapi kemudian kita rencanakan yang 41 orang ini nanti akan hidup di dunia senyatanya. Kalau dia ada God, maka dia perlu lompatnya ini. Tapi yang diajari di sekolah adalah sikap awalan, tolakan, melayang di udara, mendarat. Begitu ada God, sikap awal. Tapi kemudian galloping ini diajarinya kapan? Nah, ini namanya galloping, nak. Kapan diajarinya? Kapan? Enggak pernah diajarin. Kita nggak ketemu guru olahraga kita yang begitu. Ini nanti jadi guru PJOK yang kayak begitu dong. Oke? Pak, berarti lompat jauh nggak? Siang ngomong nggak boleh tuh, siapa? Tapi kemudian prioritaskan untuk daily living. Siapkan itu. Berarti sudah mulai perencanaan nih, kita ngomongin perencanaan nih. Walaupun belum spesifik nanti bentuknya dokumen. Oke. Tapi saya udah capek nih. Nih, kenalan aja belum, udah bilang, udah merintah-merintah orang. Minum dulu, Pak. Yang kedua, competitive utilization. Competitive utilization itu apa? Kita mau jadikan anak-anak kita itu memiliki jiwa kompetitif, competitiveness. Di tempat sekolah saya dulu ada namanya general capabilities, ada learning area. Yang ini, halo. Yang ini yang diajarkan di kelas. Kayak sekarang ini kita sedang belajar learning area. Perencanaan pembelajaran. Untuk membuat anak-anak kompetitif, maka kita perlu general capabilities. Ada yang kenal 21st century skills? Kecakapan abad 21? Pernah dengar paling tidak? Saya barusan ngomong. Kreatif. Terus kemudian
kritis, critical thinking, terus kemudian kolaboratif, communication skills. Pernah dengar itu? Pernah, barusan. Gitu ya? Nah, kita guru PJOK, kita guru PJOK tidak boleh mengabaikan itu. Dengar baik-baik. Kok seolah-olah kalau critical thinking, matematik itu science, IPA itu matematik, kita seolah-olah nggak perlu. Kalau communication skills seolah-olah itu orang bahasa, kita seolah-olah nggak perlu. Kalau collaboration, ya kita oke lah gitu. Kenapa kita? Padahal kita diminta untuk membantu peserta didik mempersiapkan mereka bisa kompetitif. Untuk bisa kompetitif, mesti punya nalar yang kritis, mesti kreatif mencari solusi, mesti bisa berkolaborasi dibanding berkompetisi, menang-menangan. Cara menyampaikan pendapatnya juga baik. Kira-kira kebayang nggak ya? Setelah nanti teman-teman lulus gitu, entah jadi apapun, begitu diminta bicara di kelas seperti ini, akan seperti apa tampilan kita? Pernah kebayang nggak? Communication skills. Pernah kebayang nggak nanti tiba-tiba di antara teman-teman jadi manajer hotel, manajer kebugaran di hotel gitu. Terus harus menghadapi klien, rapat di antara para manajer yang lain, menyampaikan gagasan untuk memajukan pusat kebugaran di. Kebayang nggak? Itu nggak bisa mendadak dangdut, mendadak tiba-tiba saya punya skills, itu nggak bisa. Mesti mulainya kapan? Mulainya ketika masih anak-anak, masih di sekolah. Ya kecuali ya hanya yang begitu saja gitu. Jadi guru pun ya guru yang begitu saja gitu. Sehingga ketika ada kesempatan seperti ini, masih dalam rangka belajar gitu, general capabilities tingkatkan. Ini pointer kalau ininya enggak. Loh, apakah mungkin kita guru PJOK bisa melakukan itu gitu? Kalau ini pelajarannya PPOP, perencanaan pelaksanaan evaluasi pembelajaran, mestinya sudah belajar metode, pendekatan, strategi, gaya, teknik pembelajaran. Model sudah? Ada namanya cooperative learning, sudah belajar? Belum? Ada reciprocal, sudah belajar? Pernah dengar? Pernah barusan. Lihat ya. Ini nanti bisa dimasukkan ke perencanaan pembelajaran. Saya cerita tentang reciprocal. Untuk meningkatkan apa? Kemampuan komunikasi. Untuk meningkatkan apa? Kreativitas. Untuk meningkatkan nalar kritis. Untuk meningkatkan kolaborasi. Halo. Kalau saya jadi guru, saya mau meningkatkan 1, 2, 3, 4 itu, selain dia bisa lompat jauh, yang nggak jauh-jauh amat itu, saya akan pakai reciprocal. Caranya saya pasangkan, semua saya pasangkan. Bagi mereka saya berikan lembar kerja. Nah, lakukan ini di lembar kerja itu. Ketika ada pasangan seperti ini, saya akan bagi pelaku, pengamat. Pelaku melakukan sesuai dengan lembar kerja, pengamat mengamati. Ketika salah, tampol. Ketika salah, lihat, perbaiki. Oke? Selesai gantian, pelaku pengamat, pelaku melakukan mengamati. Nanti kesalahan, perbaiki. Pertanyaannya adalah, adakah proses
Masih di sana? Bahkan peluang komunikasi yang salah. Nih, lihat. Nih, saya tahu nih, hafal nih karakternya anak olahraga nih ya. Kalau disuruh pasangan nih salah, pasti digini nih kakinya nih. Salah lu. Kalau enggak jidatnya gini. Salah lu. Sedang tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Halo? Sedang tidak berkomunikasi dengan baik sehingga gurunya datang. Nah, harusnya nggak diginiin, harusnya diginiin nih gitu. Harusnya dikasih tahu, tunjukkan. Woi, halo. Tunjukkan lembar kerja, tunjukkan cara yang baik, baru mereka dicoba melakukan. Ya atau tidak? Ada communication skills-nya? Lu ngangguk-ngangguk gitu aja pura-pura merhatiin, saya udah seneng. Tapi jangan ngobrol sendiri. Woi, halo. Sudah ya, satu ya. Adakah proses kreatif di situ? Mana? Dia memperbaikinya, Pak. Ya. Jadi proses kreatifnya itu ketika ada masalah, ini berdua nih, mungkin saja sama-sama nggak paham nih, sama-sama nggak ngerti nih. Dia berusaha untuk cari jalan keluar, cari solusi atas permasalahan tersebut. Paling tidak nanya ke teman kanan kiri, nanya ke gurunya, itu kreatif tuh. Mencari solusi atas permasalahan tertentu dengan ide-ide, gagasan dia, itu namanya kreatif. Tapi kalau diceramai aja seperti ini, nggak ada kreatif-kreatifnya tuh. Padahal guru-guru senangnya cuma ceramah aja. Kok Bapak ceramah-ceramah juga, kalau saja praktek nanti nangis-nangis juga. Orang pada nggak bawa laptop juga kan? Oi, kreatif. Adakah nalar kritisnya? Ini ada orang salah didiemin aja? Atau salah perbaiki? Koreksi. Oke? Apakah ada kolaborasi? Jelas. Sehingga guru PJOK tahu ini di lapangan. Start jongkok gitu. Lihat, satu start melakukan start jongkok, satu sebelah sini. Oh, tangannya dia tidak pas di garis, nempelnya begini semua. Dia tahu tuh dibandingkan dengan apa? Lembar kerja. Kalau teman-teman sering dengar kata literasi, literasi bukan hanya sekedar baca, tapi literasi sampai pada kalau melakukan sesuatu harus sesuai dengan ini, tunjukkan ininya, itu literate. Jadi nggak nyala-nyalain orang tuh. Ijazah palsu. Ikut ribut-ribut ijazah palsu. Emang udah pernah lihat aslinya kayak gimana? Enggak. Terus katanya nggak literate. Woi, competitive utilization. Anak-anak yang seperti ini produknya guru-guru PJOK di lapangan itu nanti akan menjadi anak yang kompetitif. Di samping bagi kita terbiasa kompetisi gitu. Dalam cabang-cabang olahraga yang menjadi pilihan kita. Saya taekwondo, masuk PMDK volley tadinya maunya. Tapi saya nggak pengen membuat orang nggak percaya. Saya sama diri saya nggak percaya, saya volley. Saya nggak percaya, terus saya taekwondo aja deh gitu. PMDK-nya taekwondo. Tapi begitu sudah menjelang lulus gitu, di Indonesia ini dicari orang yang pinter untuk dijadikan sebagai juri aerobik gymnastics. Nggak ketemu. Kebetulan saya diusulkan. Gitu berangkat. Saya berangkat nganter, hanya mengantar orang yang kursus penjurian aerobik. Yang diantarnya nggak lulus, saya lulus. Gitu ceritanya. Nggak usah tepuk tangan, biasa aja. Orang cuman kecelakaan, orang nggak sengaja. Itu kecelakaan, itu nggak sengaja. Jadi gitu ceritanya. Nah, kita teman-teman sekalian gitu, seperti saya tadi gitu, sama sekali bukan untuk pamer gitu. Ya pamer juga sih dikit-dikit.
Tapi kemudian dibalik tahu tadi, tahu peristiwa itu gitu. Apa sih dulu yang dilakukan kok bisa sampai pada titik gitu? Yang dilakukannya adalah pokoknya rajin aja. Pinter? Enggak. IP cuman berapa ya? 2,75 kalau nggak salah. 2,75? Ini kan rata-rata 3,8, 3,9 gitu ya. Tapi kemudian di antara yang 3,5 ke atas dan yang 2,75 nanti jadinya apa gitu akan sangat tergantung ketika belajar ini. Competitive utilization. Yang terakhir, teman-teman sekalian, ketika sudah punya ini maka diharapkan rekreasional. Oi, sudah ada yang punya anak? Sudah dengar adiknya diomel-omelin sama orang tuanya? Atau dirinya sendiri diomel-omelin? Karena yang disediakan di sekolah tidak lebih menarik dengan HP. Sehingga aktivitasnya adalah paham maksudnya? Tapi kalau model-model begini di kampus latihan menari misalnya seperti saya gitu menari, maka sepulang dari sekolah waktu saya akan saya pakai untuk rekreasional, mengisi waktu luang. Oke? Kalau diajari di sekolah go back to door, tahu go back to door? Go back sodor. Go back sodor. Maka dia tahu aturannya, dia berkumpul kembali ke rumah, kumpul dengan teman-temannya, yuk kita go back sodor. Yuk kita kasti. Kenapa? Karena di sekolahnya menarik. Ini kan di sekolahnya bawahnya kumisnya tebel-tebel tuh guru-gurunya. Mana yang kumis nggak ada sini? Bakal kumis nih, jadi guru galak nih. Bawaannya ngomel mulu. Terus diajarinya olahraga yang kompetisi harus menang kalah mulu. Kebetulan dia kalah mulu. Jadi nggak menarik tuh. Terus ada gadget, ya lebih baik gadget. Itu kan kalian yang bahasa Inggrisnya bagus. Woi, halo. Paham maksud saya? Oke, sekarang kita masuk ke perencanaan. Googling. Buruan googling, mumpung saya kasih waktu itu. Buka-buka WA pasti. Perencanaan pembelajaran adalah detik. Padahal kata Bu Eva, saya diminta datang tidak untuk menghapus papan tulis, suruh ceramah. Enggak, saya orangnya pemalu. Oke, yuk kita mulai diskusinya. Sudah ketemu? Salah satu angkat tangan yang suaranya agak keras. Ketemu sudah? Perencanaan pembelajaran adalah? Ada? Oke, kalau gitu taruh aja tuh HP, nggak ada gunanya berarti kan? Pertama mesti cerita tentang pengertian. Perencanaan pembelajaran adalah proses menyusun rencana. Proses apa? Proses perencanaan. Proses menyusun
Saya menyebutnya sebagai skenario pembelajaran yang akan dilakukan, yang akan diterapkan ke dalam proses pembelajaran peserta didik. Oke. Jadi kalau saya mau membelajarkan peserta didik besok misalnya, paling tidak hari ini saya menyusun itu. Tapi kemudian kita tidak lakukan itu saja. Kenapa? Karena kita punya satu rencana tahunan. Nanti saya jelaskan kenapa ada rencana tahunan. Ada rencana semester atau program semester atau prosem. Ada silabus. Ini disederhanakan nanti jadi rencana pelaksanaan pembelajaran atau di kurikulum terakhir disebut sebagai modul ajar. Oke. Kenapa mesti rencana tahunan? Karena teman-teman sudah familiar dengan kata capaian pembelajaran? Fase-fase sudah tahu? Cek. Dan nanti cek juga pemahaman teman-teman tentang capaian pembelajaran dan fase. CP. Saya contohkan untuk kelas ABC fase D. Berarti di SMP. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6, kelas 7, kelas 8. 1 CP itu buat berapa tahun? Kalau bagi SMP? 3 tahun. Sehingga kita harus bisa memprediksi, merencanakan mana-mana yang akan saya sampaikan di kelas 7, kelas 8, dan kemudian kelas 9. Bisa dipahami? Jadi saya mesti paham dari capaian pembelajaran yang utuh, yang gelondongan satu ini, mana yang saya akan sampaikan di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Oke. Teman-teman, bukan CP ini nanti dibagi, oh ini kelas 7, oh ini kelas 8, oh ini kelas 9, tapi kemudian CP ini adalah profil peserta didik ketika nanti selesai di kelas 9. Jadi kalau saya diminta untuk nyusun CP, teman-teman nggak diminta. Kenapa? Karena sudah ada CP-nya. Ini kan ada tiga kelas nih. 7, 8, 9. Profil saya ketika nanti lulus SMP seperti ini. Sebentar. Seperti ini menjadi tujuan akhir, menjadi capaian pembelajaran. Oi, halo, perhatiin baik-baik. Sehingga untuk mencapai profil yang seperti ini, tadinya masih dari kelas 6 mungkin masih begini nih. Nanti di kelas 7 akan saya perbaiki sedikit. Oke, di kelas 8 akan saya perbaiki sedikit, di kelas 9 akan saya, paham nggak? Jadi CP itu adalah destinasi akhir. Dari destinasi akhir di sini nih, CP-nya di sini dicicil mana yang diselesaikan di kelas 9, mana yang diselesaikan di kelas 8, mana yang diselesaikan. Ini yang disebut sebagai tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran. Paham sekarang? Aduh, karena paham selesai berarti. Ini, halo.
Masing-masing sekolah punya karakteristiknya. Kalau ini Kalideres, kalau ini Pulau Gadung, orang mungkin akan lewat Senen dari kok Selasa, Senen Cempaka Putih, Pulau Gadung, berarti dia tertib tuh. Tapi kemudian saya sebagai orang kaya, taksi, boleh nggak? Boleh. Artinya nggak, saya nggak mau lewat sini. Nanti aja saya selesaikan di sini, atau saya selesaikan sekaligus. Ada juga yang dengan kemampuannya sampai sini, tapi kemudian sisanya ini seharusnya, tapi kemudian disalahpahami di luar sana terkait dengan fase dan kelas. Anak-anak yang tidak menyelesaikan tujuan pembelajaran di sini dulu nggak naik. Anak-anak yang tidak di sini boleh bawa ke sini. Sehingga pembelajarannya tidak, kalau muridnya 28, dia sendiri tertinggal gitu, satu orang tertinggal gitu, itu mesti didiferensiasi namanya. Maka namanya differentiated instructional. Tidak boleh ada yang tertinggal satu orang pun. Dia bukan tidak mampu, tapi dia tidak mampu untuk menyelesaikan secara cepat seperti teman-temannya. Sehingga perlu waktu yang lebih lama. Sehingga dibuatlah fase, bukan kelas. Paham? Yakin nih? Itu tahunan tuh. Itu tahunan. Nah, dari sini ada profil-profil. Setiap tujuan pembelajaran itu, setiap TP itu ada indikator capaian pembelajaran. Kalau satu tujuan pembelajaran bisa lagi ada dipecah-pecah lagi indikatornya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, mana yang akan diajarkan, diselesaikan di semester 1, mana diselesaikan di semester 2. Itu semester. Oke. Halo. Teman-teman, begitu jadi guru tuh, guru SMP gitu, saya sudah harus memikirkan itu. Nanti terakhir ketika lulus dari SMP saya, profil anak-anak saya itu harus bisa seperti apa? Nggak roll depan lagi gitu. Nggak start jongkok lagi. Sesuai apa? Sesuai capaian pembelajaran yang ada di Permendik. Sekarang Permendikbud. Oke? Jadi CP-nya sendiri sudah ada, tinggal ambil. Tapi begitu cerita tujuan pembelajaran, kita yang harus mengembangkan. Mengembangkan tujuan pembelajaran itu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, karakteristik sekolah. Bagi anak-anak sekolah yang ada di mana contohnya ya, Rawamangun, tentu berbeda dengan karakteristik anak-anak sekolah yang ada di Priok. Apalagi berenang gitu. Setiap saat di sana ketemu air. Di sini ketemu airnya cuma aqua. Nggak mungkin kita bikin capaian pembelajaran di aktivitas air, anak-anak sini sama dengan di sana. Oke. Halo. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu sangat sederhana. Ambil pekerjaannya apa? Pekerjaan, kata kerjanya
kata kerjanya, dan kemudian subjeknya. Semester, yuk kita sekarang, saya mau berikan contoh RPP terlebih dahulu sebelum nanti ke MA yang modelnya deep learning. Isu deep learning paling tidak dengar dari TV, nonton TV, pembelajaran mendalam, sudah pernah dengar, belum juga? Kalian yang ditonton apa sih? TV udah nggak nonton ya? Di gadget ya? Di gadget kalau ada tulisan pembelajaran mendalam atau deep learning pasti di skip ya? Bagusan yang gitu ya? Kalian nih. Oke, nggak apa-apa. Tenang, sabar. Udah menjelang 2 jam belum? Yang jawabannya cepet banget, udah Pak, itu berarti mau cepet-cepet keluar. Betul aja lagi. Oke, saya mau cerita RPP terlebih dahulu. Anggap aja ini onde-onde. Tahu onde-onde kan ya? Onde-onde tahu? Tuh ada wijanya tuh, ada isi dalamnya tuh. Oke. Lihat cara merencanakan pembelajaran. Saya sebut tadi sebagai RPP. Satu itu kompetensinya. Atau tujuan pembelajarannya. Oke, yuk kita mulai lagi. Saya izin minum ya. Ya kali nggak boleh. Kalian kan tinggal dengerin, saya kan harus teriak-teriak. Teman-teman, biasanya RPP didahului dengan identitas. Identitas itu dari mulai sekolah, satuan pendidikannya, lalu kemudian satuan pendidikan, lalu kemudian kelasnya, lalu kemudian semesternya. Biasanya dia juga temanya. Ini di kompetensi tujuan pembelajaran ini diambilkan dari mana? Tadi kan di rencana tahunan kita sudah pecah CP, capaian pembelajaran, jadi tujuan pembelajaran. Betul? Ini sudah kita rencanakan di awal tahun. Sehingga ketika kita mau membuat RPP, saya belum mau cerita tentang modul ajar, apalagi yang deep learning. Kita tinggal ambilkan ke sini. Kita kopikan, kita tarik ke sini. Oi, halo. Oi. Cara merumuskan tujuan pembelajaran, ini tentu pembelajaran sendiri. Saya anggap teman-teman sudah menguasai. Tapi ketika kita membuat format RPP, capaian pembelajaran yang sudah dipecah-pecah menjadi tujuan pembelajaran,
kita ambil, kita letakkan di format kita. Sini. Contoh. Peserta didik passing bawah permainan bola voli. Tidak ada bunyinya yang seperti ini di CP, di tujuan pembelajaran. Tapi untuk mempermudah, saya sampaikan saja ini. Selanjutnya, halo. Yang kita tuliskan adalah indikator atau di bahasa yang sekarang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Artinya apa? Tujuan pembelajaran ini akan dianggap berhasil ketika kriteria ini dipenuhi. Paham ya? Contoh. Untuk dikatakan ganteng, rambut sisir samping, hidungnya mancung, matanya kumis jambang. Maka dia dikatakan ganteng tujuan pembelajaran ketika menunjukkan indikasi, indikator, tanda-tanda kalau dia punya Bisa dipahami? Oke, clear berarti. Sekarang kan tema kita kan passing bawah permainan bola voli. Padahal tadi kata yang tujuan di sini tadi nih, kita mau ciptakan peserta didik kita pinter, terampil, baik, bugar atau sehat. Oke, maka kalau kita diminta untuk memecah ini, paling mudah adalah satu, peserta didik kita paham akan atau memiliki pengetahuan tentang, tapi tidak bisa disebut memahami, itu tidak operasional. Saya jelasin sekali lagi. Halo. Kalau pertanyaan saya seperti ini, nanti teman-teman bisa menyimpulkan nggak? Anak voli kan? Paham kan cara melakukan passing bawah permainan bola voli? Paham. Memang kita percaya gitu aja? Enggak. Tapi kalau saya tanyanya gini, jelaskan cara melakukan passing bawah permainan bola voli. Paham jawabnya gitu? Kan enggak. Artinya ketika kita merumuskan indikator atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, harus benar-benar bisa mengungkap si peserta didik tahu akan, paham akan. Sehingga bahasanya adalah jelaskan. Sehingga yang kita tuliskan adalah peserta didik dapat menjelaskan, menuliskan kembali, menyebut, gitu kan? Tapi kalau kita tuliskan gini, peserta didik memahami caranya gimana ya? Masih nanya gitu lagi tuh. Tapi kalau peserta didik dapat menjelaskan, nah dia menjelaskan tuh. Sehingga kalau dia diem aja tadi barusan, saya bilang jelaskan, terus diem aja gitu, paham nggak dia? Tidak bisa menjelaskan berarti tidak paham. Pak, tapi memang dia bisu Pak gitu. Halo. Ini harus operasional. Makanya kata kerja operasionalnya menjadi menjelaskan tentang. Paham ya? Apakah ada kata kerja operasional lain lagi yang mau kita ungkap? Boleh. Menyebut jenis. Boleh kan ya? Mendeskripsikan gerakan. Boleh. Baru pinter tuh. Sekarang berikutnya apa? Terampil. Terampilnya harus gimana? Mempraktekkan teknik passing bawah permainan bola voli. Halo? Clear ya? Sampai sini? Berikutnya lagi, baik. Berarti di sininya apa?
Tuliskan sikap yang harus dikuasai melalui pembelajaran itu. Ada nilai-nilai kerjasamakah ketika main voli? Menunjukkan perilaku kerjasama. Oke? Woi. Bukannya teman-teman isi sendiri. Sekarang saya mau sampaikan ini. Prinsipnya. Dengarkan. Begitu ngomongin prinsip harus didengarkan baik-baik. Satu, prinsipnya harus utuh. Saya berikan ilustrasi onde-onde. Ini disebut onde-onde. Ketika apa? Satu, indikatornya? Nah, kan? Bulat. Terus? Berikutnya? Isi kacang hijau. Nah, salah tuh. Oi, halo. Dia, dengar, dia disebut indikator atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ketika mencirikan bahwa peserta didik memiliki kompetensi ini. Ciri-ciri, tanda-tanda, gejala bahwa dia ciri-ciri, gejala, tanda-tanda bahwa dia onde-onde. Ayo, apalagi? Bentuknya bulat, isinya kacang hijau, warnanya coklat, rasanya, teksturnya, oke. Sekarang saya mau tanya teman-teman. Ada benda bentuknya bulat, warnanya coklat, kalau dipencet kenyal. Nggak harus makan, nggak harus makanan, benda. Akhirnya traveling kan? Akhirnya traveling kemana-mana kan? Oi, halo. Dengar baik-baik. Dari pengalaman ini, ketika teman-teman menuliskan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, maka harus lengkap. Woi. Begitu teman-teman diminta untuk menuliskan indikator atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, harus lengkap. Kalau tidak lengkap, akhirnya salah, bukan ketujuan. Kita mau bikin onde-onde, jadinya bakso. Terus ada yang bilang bola tenis tadi. Bola tenis yang warna coklat. Bola tenis warna coklat. Oi! Ini mau diterusin nggak sih? Mau diterusin nggak? Tadi ada yang nyebut tiba-tiba wijen gitu ya. Wijen itu materi. Materi itu sesuatu yang akan kita sampaikan kepada peserta didik melalui proses pembelajaran. Jadi kalau diminta nyebut indikator, itu ya jangan wijen. Karena itu materi. Materi untuk apa? Untuk membentuk indikator bahwa dia bintik putih. Jadi kalau onde-onde itu pasti ada bintik putihnya nih. Untuk bisa memenuhi bintik putih, maka di sini diperlukan wijen. Ini materi pembelajarannya nih. Terus kalau mau bulat, ini tanda tanya tuh. Cetakan bukan materi. Dan onde-onde tidak dicetak. Pernah bikin onde-onde enggak? Tukang bikin onde-onde. Mau diantar? Kan saya udah bilang, kecuali yang mau diantar mau ke toilet aja. Woi, halo? Terus isi kacang hijau berarti kita harus menyediakan. Kalau coklat kita mesti tanda tanya. Mana ada onde-onde pakai coklat? Nah, sabar. Kalau kita manis
Cih, kita manis. Kalau kenyal, tepung ketan. Kue, halo. Ibu-ibu, bapak-bapak, para guru, lihat. Oi, begitu kita mau buat pinter, dia harus bisa menjelaskan, maka materinya adalah pengetahuan tentang. Jadi, kalau besok saya mau ngajar permainan passing bawah, permainan bola voli, di otak saya akan menjelaskan sesuatu kepada peserta didik kita. Siap gerak, istirahat di situ gerak. Nah, passing dalam permainan bola voli itu ada 3. Bawah, atas, dan antara atas dan bawah. Itu sudah pengetahuan. Bisa dipahami kah? Pengetahuannya salah. Jadi, materinya mesti kita siapkan tuh. Selanjutnya, kan kita mau bikin dia terampil, mempraktekkan, memeragakan, maka kita harus siapkan materinya. Berarti praktek atau latihan-latihan atau gerakan-gerakan. Oke, tapi begitu cerita, saya mau peserta didik saya baik, disiplin, tanggung jawab, maka materinya adalah tanda tanya nih. Ini pada paham nggak sih? Paham ya? Pura-pura paham aja. Ini nggak ada materinya, oi. Untuk bisa disiplin, untuk bisa kerjasama, itu nggak ada materinya. Karena itu bisa didapat dari goreng. Mana tadi coklat? Goreng, bukan dari coklat. Harus goreng. Maka kalau kita mau tuliskan di sini, di langkah-langkah pembelajaran ini, harus ada metode yang memungkinkan peserta didik untuk kerjasama. Yang tadi kita sebut di sini resiprokal. Paham sampai sini? Kenapa? Karena di resiprokal akan ada pasangan yang saling kerjasama gitu. Untuk bisa pinter, kita berikan pengetahuan. Untuk bisa terampil, kita berikan latihan-latihan. Untuk bisa baik, kita mengandalkan metode, pendekatan, strategi, gaya, teknik, model. Ngerti ya? Sampai sini ngerti ya? Ini harusnya dicicil selama 1 semester, pelan-pelan gitu ngajarin. Siap salah. Woi, begitu cerita langkah nih, kalau kita bayangin masak tuh, ada pendahuluannya. Salah satu di antara yang dilakukan di pendahuluan adalah membuat onde-onde itu bulat. Tadi saya sampaikan, maka diperlukan metode untuk bisa membuat onde-onde bulat. Metodenya adalah remet. Pakai bahasa Jerman, Ini kan ada tepung nih, ya kan? Ada tepung, sudah diairin. Ini nih namanya metode under. Jadinya bulat. Salah metode, maka bentuknya akan berbeda. Namanya metode mek. Jadinya gepeng. Peserta didik Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, kalau dia mau dibikin ngantuk, metodenya bukan dibentak. Maka mesti dielus-elus. Bisa dipahami? Oi, kalau peserta didiknya mau dibuat bisa kerjasama, nggak bisa, mereka individual diajarnya. Bisa dipahami kah? Contoh ekstrim nih. Passing bawah permainan bola voli. Oh oke. Nggak apa-apa. Emang kok bisa jadwalnya bentrokan gitu? Ini kelas gabungan. Oh oke, ya. Ada yang izin lagi? Ya, bubar dong kelasnya. Mas, sudah menjelang 2 jam belum? Tadi timernya siapa? Berapa menit lagi?
10 menit. Oke. Saya akan cepat. Oi, halo. Ngomongin metode nih ya. Kalau teman-teman sekalian mau membuat peserta didiknya bisa kerjasama, tapi ngajarnya kayak guru kalian waktu di SMP, lihat. Ngajar passing bawah nih. 20 orang baris ke belakang, betul? Gurunya di depan pegang bola satu, betul? Dilempar, dong, pukul. Bola mental ke sana, gurunya ngejar. Balik lagi, orang kedua, dong. Insya Allah dalam waktu 45 menit mereka ngerasain bola cuma nyentuh sekali. Gurunya sehat. Tapi di RPP gurunya ada tulisan kerjasama, gitu kan? Kerjasama dari Hong Kong. Orang sendiri-sendiri mereka tuh. Itu bukan kerjasama, itu kerja rodi gurunya. Saya dipahami kah? Sehingga teman-teman mesti pikirkan ketika menuliskan di tujuan pembelajaran di indikatornya, maka mesti dipikirkan nanti metode yang saya pakai mesti mengarah kepada indikator atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke? Kalau tujuan hari ini adalah dapat menyusun perencanaan pembelajaran, mesti praktek tuh, nggak bisa diceramain gini, waktunya 2 jam, nggak cukup. Oke. Ini diawali, pasti ada pendahuluan. Nah, teman-teman meletakkan resiprokal ini di main course, di menu utamanya. Setelah itu jangan lupa ini CI, BI. Dengar baik-baik. Woi, halo. Cicipi di langkah pembelajaran itu adalah proses assessment. Dengerin baik-baik. Assessment atau penilaian. Proses assessment atau penilaian atau CCP itu adalah proses membuktikan apakah indikator sudah nampak di peserta didik atau belum, atau tujuan pembelajaran tercapai atau belum. Saya ulang sekali lagi. Proses penilaian atau assessment adalah proses untuk membuktikan indikator kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sudah muncul di peserta didik atau belum untuk menunjukkan keberhasilan ketercapaian tujuan pembelajaran. Paham sekarang? Jadi kalau antara penilaian dengan indikator nggak nyambung, itu gurunya disembelih saja. Contoh. Wih, ada nggak bintik-bintik putih? Tinggal conteng tuh, bintik putih. Bintik putih. Berarti indikator 1 sudah oke tuh. Terus, bulat nggak? Kan tadi ini. Bulat kan? Oke. Terus, begitu bulat dan bintik putih, satu lagi coklat, itu kita menggunakan apa instrumen penilaiannya? Instrumen penilaian untuk membuktikan dia bulat, dia coklat, ada bintik putihnya, bukan cicipi. Dilihat. Metodenya adalah observasi. Halo. Observasi itu, to observe itu lihat, itu namanya to observe. Jadi kalau untuk membuktikan peserta didik bisa passing bawah atau belum secara keterampilan, lihat. Tapi kalau cerita tentang, ngantuk lagi bisa-bisanya lu. Cerita tentang kemampuan dia menjelaskan, mesti diujikan lisan atau tulis. Jadi metodenya berbeda-beda. Tapi berikutnya lihat di sana apa? Manis. Manis bisa nggak dengan cara dilihat aja gitu? Nggak bisa, mesti gimana?
Nah, manis nih baru. Paham ya? Satu lagi. Ada nggak kenyal? Begitu cerita kenyal, kan ini nih, kan perlu nggak digigit? Bisa digigit, tapi dipencet gini juga bisa. Oh kenyal nih gitu. Tapi nggak bisa hanya dilihat. Ini kan dipencet udah. Berarti yang belum gigit. Weh, halo. Artinya apa? Dengar baik-baik. Artinya apa? Ketika kita melakukan penilaian harus sesuai metode dan indikator. Satu metode penilaian, woi, halo. Satu metode seret. Satu metode penilaian, dengar baik-baik. Bisa digunakan untuk melihat satu indikator atau lebih. Contoh, observasi digunakan untuk melihat coklat, bintik putih, bulat. Betul? Sekarang kebalikannya. Satu indikator kenyal dapat dilihat melalui dua metode. Dan kemudian jadi kalau saya mau ngetes ini anak ngerti apa enggak pas yang bawa permainan bola voli, maka saya bisa lisan, bisa tulis. Saya juga bisa memberikan tugas ke dia untuk mendeskripsikan tentang konsep passing. Sudah dipahami kah? Pokoknya jaminannya udah bisa aja, terserah nanti bener apa enggak. Kalau burung dara begitu dia ditepokin biar dia terbang tuh. Kalau di kelas begitu ditepokin suruh udahan tuh. Woi, halo. Teman-teman. Closing statement. Begitu teman-teman diminta untuk menyusun dokumen perencanaan pembelajaran, maka pastikan dari mulai depan sini sampai ujungnya sini ini alat bahan. Bisa LKS, bisa bola voli, bisa segala macam, tinggal tuliskan. Itu mesti konsisten, mesti saling keterkaitan. Jadi nggak bisa di sini tuliskan apa nanti materinya berbeda. Udah gitu materinya berbeda, nanti langkah-langkahnya sekenanya senemunya. Nanti akan saya kirimkan contoh yang modul ajar, yang deep learning, itu ada gejala seperti itu. Contoh, ini closing statement nih, agak panjang dikit. Contoh, seret. Di sana cerita tentang kecepatan. Kecepatan dalam berlari di tujuan pembelajarannya. Tapi kemudian di asesmennya peserta didik dapat bergerak secara mandiri. Sudah belum? Kalau memang sudah, kalau memang belum. Padahal tujuan di awalnya adalah kecepatan berlari, di sininya bergerak secara mandiri. Artinya tidak konsisten antara bintik-bintik yang jadi tujuan harus ada nampak di indikator dan yang dievaluasikan bintik-bintik ada atau tidak. Oke? Semoga ada kesempatan untuk benar-benar bisa mempraktekkan. Kalau nggak kapok. Tapi kemudian teman-teman sekalian, yang saya ceritakan di awal tadi sebenarnya menjadi beban bagi kita harusnya untuk memenuhi tuntutan ekspektasi di luar sana, sekaligus menghapus stigma bahwa PJOK tidak penting. PJOK kan hanya sambilan, hanya hiburan. Karena toh mengembangkan karakter sekalipun, kalau di kelas ini kan nggak ada orang minum teh cekek kan? Teh cekek terus kemudian
plastik sama sisa es sama sedotannya dibuang sembarangan kan? Tapi kalau di lapangan kita melihat itu, sehingga memperbaiki karakter peserta didik untuk tidak membuang sampah sembarangan akan lebih mudah kita dibanding guru yang di kelas. Oke? Mohon maaf kalau nggak cukup ya, nanti semoga bisa nambah. Kalau yang ada salah-salah mau ajak berantem juga boleh. Terima kasih sudah kesempatan bertemu hari ini. Mohon maaf tidak banyak yang bisa disampaikan, cuman berharap apa yang sedikit itulah yang kemudian bisa jadi warna bagi kita untuk mempersiapkan sesuatu ketika kita nanti benar-benar belajar di profesi. Assalamualaikum. Ih, pas lo 11.01.